Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu. Dalam hal ini saya akan mewawancarai kakak sebagai narasumber untuk memperoleh informasi observasi kegiatan pramuka di sekolah SD. Baik. Sebelum memperoleh informasi, boleh kakak memperkenalkan diri? Oke. Perkenalkan nama saya Alamsa. Saya dari SD Negeri 2 Rangi Tritunggal. Saya di sini sebagai pembina pramuka di SD Negeri 2 Rangi Tritunggal ini. Baik, selanjutnya saya akan langsung bertanya kepada kakak. Untuk pertanyaan pertama, kakak, saya ingin mempertanyakan bagaimana kegiatan pramuka di sekolah SD. Kegiatan pramuka di SD Negeri 2 Rangi Tritunggal ini berjalan dari tahun 2013 saya berada di SD ini. Itu sampai dengan 2019 kegiatan itu berjalan, terbentur dengan kegiatan kita kemarin, terbentur dengan adanya larangan kita kemarin karena adanya COVID-19, jadi baru aktif kembali di tahun 2022 sampai dengan sekarang. Begitu. Oke, baik, untuk selanjutnya kegiatan pramuka itu sistem pembelajarannya seperti apa, Kak? Oh, kalau kegiatan pramuka di Pangkalan SD Negeri 2 Rangi Tritunggal ini pembelajarannya itu dia belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan itu maksudnya seperti ini. Mereka belajar di lapangan, diberikan materi oleh pelatihnya dan mereka langsung melakukannya. Baik itu tentang pengamalan Dasadharma maupun pengamalan janji mereka, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Terus selanjutnya struktur organisasi pramuka di sekolah SD ini bagaimana, Kak? Kalau struktur di SD Negeri 2 Rangi Tritunggal ini lengkap sih. Kami dari ada susunan itu dari atas sampai dengan bawah. Adanya dia Kamabigus itu yang diisi dengan secara langsung atau secara otomatis dengan kepala sekolah. Terus dia di bawah, di sampingnya atau garis koordinasinya ada Kagudep. Kagudep itu dia yang bertanggung jawab sebelum sampai dengan Kamabigus. Di bawah Kamabigus atau di bawahnya si Kagudep tadi ada pembina. Pembina itu terbagi menjadi dua. Pembina itu ada pembina putra dan ada pembina putri. Nah, di situ saya sebagai pembina putranya. Pembina putrinya ada namanya Kak Rohana SPD. Dia guru senior juga di Pangkalan SD Baik. Kalau untuk jadwal kegiatan pramuka dilakukan kapan, Pak? Kalau jadwal kegiatan pramukanya kita laksanakan setiap hari Sabtu, berjalan dengan semestinya dan berjalan sampai dengan sekarang. Jadi setiap hari Sabtu ya? Iya, benar, setiap hari Sabtu. Untuk kegiatan rutin yang dilakukan di pramuka SD 2 Rangi ini seperti apa, Pak? Kalau kegiatan rutinnya kita seperti biasa, kita melakukan pelatihan sesuai dengan yang ada di SKHU mereka masing-masing. Di SKHU Penggalan ya, ada dia, kita lihat dari butir-butir yang ada di SKHU itu sekaligus kita samakan dengan program kerja yang ada di SD Negeri 2 Rangi Tritunggal. Kalau untuk kegiatan non rutinnya seperti apa, Pak? Kegiatan non rutin kita ada kegiatan perkemahan, ada kegiatan hiking, ada juga kegiatan perlombaan-perlombaan yang dilakukan di kuartir ranting. Seperti itu. Itu ya, Pak ya. Untuk selanjutnya, sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah ini untuk kegiatan pramuka?
Sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini cukup lengkap. Sarana, misalnya kita sudah ada tenda, terus kita ada semapur, kita ada talinya juga, dan lengkap semua. Prasarananya juga begitu, kita ada ruang pramukanya, kita juga ada lapangannya untuk mereka berlatih di luar. Begitu. Selanjutnya, menurut kakak, apakah kegiatan pramuka ini penting dilakukan di sekolah? Sangat penting sekali ya kegiatan pramuka itu dilakukan di sekolah, apalagi itu di sekolah dasar, karena kita menciptakan dasar-dasarnya anak untuk kita persiapkan di tahun 2045 nanti di generasi emas. Nah, itu seperti itu. Untuk sistem penilaian sendiri di sekolah dasar tuh kegiatan pramuka seperti apa ya, Kak? Untuk sistem penilaian kita melakukan secara kualitatif ya, yang ada di sekolah, baik itu dia perkembangan anak tersebut dalam mengikuti kegiatan pramuka di setiap hari Sabtunya maupun di non kegiatannya, begitu. Kalau untuk tingkat kesulitan dalam kegiatan pramuka ini apa sih, Kak, yang kakak hadapi selama ini? Kalau tingkat kesulitannya cukup banyak ya, apalagi itu menyangkut tentang peserta didik kita atau adik-adik kita di sekolah ini. Yang pertama kesulitannya itu adalah kurangnya minat dari peserta. Karena kenapa mereka kurangnya minat dalam pramuka? Menurut mereka kegiatan pramuka ini sangat jadul sekali dalam kegiatannya. Ya, tuh. Terus kita juga kurangnya motivasi dari wali murid yang mungkin dia mengharapkan anaknya itu tidak hanya fokus di kegiatan pramuka, tapi ada di kegiatan-kegiatan yang lain yang jadwalnya berbenturan dengan kegiatan pramuka yang ada di sekolah. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kurangnya kualitas pembina yang ada di SD kita ya, karena tidak semua dewan guru dia mempunyai kualitas untuk melatih pramuka. Kualitas itu dibuktikan dengan dia mengikuti pelatihan pramuka, seperti dia mengikuti kursus mandiri dasar atau PMD. Nah, seperti itu. Itu saja dulu sebetulnya. Tapi tidak semua dewan guru, hanya ada beberapa dewan guru saja. Nah, itu. Oke, itu saja. Baik, cara kakak untuk mengembangkan kegiatan pramuka supaya diminati oleh anak-anak seperti apa? Caranya dengan kita setiap hari Sabtu itu melakukan kegiatan menggunakan berbagai macam metode, terus banyak kegiatan yang dia bervariasi sehingga mereka tidak bosan dalam mengikuti kegiatan pramuka. Jadi dia tidak monoton dalam kegiatan pramuka, seperti latihan PBB misalnya, ya kan, dia tidak hanya latihan di lapangan, berpanas-panasan dan lain-lain, tapi kita lakukan dengan secara bervariasi begitu. Kalau saya ingin menanyakan untuk prestasi yang selama ini sudah dilakukan untuk SD ini apa ya, Pak? Kalau dia di pramuka, kita dari 2013 sampai dengan 2018 kita sering kali mendapatkan juara baik di tingkat gugus maupun di tingkat kuartiranti.
baik itu kita mendapat juara 1, juara 2 maupun kita mendapatkan juara harapan. Setidak-tidaknya kita mendapatkan juara harapan kalau kita melakukan atau mengikuti perlombaan-perlombaan di luar dari sekolah kita. Nah, itu prestasi yang pernah kita dapatkan di sekolah ini. Seluruhnya siap gerak. Dengerin. Minggu depan tetap pramuka. Ketemu minggu depannya lagi. Kelas 5 dan 6 libur. Kelas 4 masuk. Tapi minggu depan kelas 4 libur. Kelas 5 dan kelas 6 yang masuk. Paham? Jadi pramukanya diselang-seling. Bisa dikondisikan? Mengerti? Jadi kalau seperti ini bisa terlihat mana yang berpakaian pramuka lengkap dan tidak. Sudah ibu ingatkan setiap hari Sabtu pakai topi pramukanya dipakai, dasinya dipakai, ya? Paham? Kalau ditanya paham, jawabnya siap. Oke. Sebelum kita pulang, kita boleh yel-yel sebentar. Gelombang kanan, gelombang kiri. Pusing gak sih? Pusing. Tepuk Coca-Cola. Panas atau dingin? Tepuk cinta. Tepuk bencong. Tepuk apa namanya? Tepuk kutil. Oke, tepuk kutil. Nggak kompak tapi sebelah sana nggak ada suaranya. Tepuk kutil. Ada lagi? Satya.
Sini, sini, ke sini.